الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lah saiki kalau laki-laki dewasa, perempuan dewasa berduaan di tempat yang sepi, itu apa yang dilakukan? Mosok belajar kelompok. Nanti lama-lama tolong mas datang ke sini, aku dibantu bangun. Terus datang, pamit sama istrinya, ditanya mau kemana mas? Mau piket. Suami teleponan lawan jenis, SMS-an, si perempuan bilang kangen, gak kuat. Mohon maaf. Gimana? Pripon? Suami teleponan lawan jenis, SMS-an, si perempuan bilang kangen, gak kuat bangun mas, lemes mas. Suami sudah saya kasih tahu beberapa kali. Suami bilang, heleh barang ngono. Aku sebagai istri gak segan-segan mengingatkan terus. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Lah kok ditanyakan bagaimana piye? Itu belum lagi aku nggak bisa hidup tanpamu. Yang suami sudah punya istri yang halal kok masih mencari pintu yang haram, itu bagaimana? Ini suami yang tidak bersyukur. Apalagi perempuan tadi juga masih punya suami. Ini hati-hati sekali ya. Makanya Nabi itu dulu pernah ditanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasan naro. Dulu Nabi pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Beliau menjawab al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Ini sudah punya pintu halal, tapi masih menanggapi pintu haram, mendekati zina. Awalnya memang dekat-dekat begitu, lewat WA, lewat SMS. Nanti sekarang SMS sudah tidak ada. Melalui WA, habis WA kemudian apa itu? Video callan, video call. Kemudian meningkat lagi, masing-masing melihat aurat satu dengan yang lain. Naudzubillah. Lama-lama bertemu di rumah makan, masih dilihat orang banyak. Lama-lama wah kok ora asik. Ketika bertemu dilihat orang banyak, ora asik. Ora iso ngopo-ngopo selain makan. Setan tambah pinter. Lama-lama kemana? Sembunyi dari manusia, mencari tempat yang sepi sehingga berdua-duaan. Lah saiki kalau laki-laki dewasa, perempuan dewasa berduaan di tempat yang sepi, itu apa yang dilakukan? Mosok belajar kelompok? Mosok buat makalah? Wes toh, setan itu lebih pinter, iblis itu lebih pinter dari manusia. Jangan berkata heleh, kau mung kaya ngono. Setan itu lebih pinter. Setan itu punya 1001 cara. Dengan cara satu gagal, pakai kedua, gagal pakai ketiga, dan seterusnya. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa itu pernah tergelincir memakan buah larangan karena bujuk rayu setan. Namun beliau berdua langsung bertobat, dan tobatnya nasuha betul, diterima oleh Allah. Ini membuktikan setan iblis itu lebih pinter. Jangankan jenengan mau heleh, nyatanya jenengan menjawab WA video call itu berarti jenengan tergoda bujuk rayu setan. Kalau ini suami yang baik, tidak mungkin akan nanggepi. Kalau nanggepi, nah, berarti ini mendekati zina. Sedang zina itu perbuatan keji, dekat zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a
sabila. Jangan kamu dekat-dekat dengan zina, karena sesungguhnya mendekati zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk, dibenci oleh Allah. Sudah Allah beri pintu halal, masih ngeladeni pintu yang haram. Memang kalau hati itu sepi dari iman, itu mudah sekali tergelincir dalam bujuk rayu setan. Sebulan berumah tangga, mungkin masih dunia seperti milik berdua. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mulai kasar pada istri, bosan dan lain sebagainya. Sehingga melihat rumput tetangga itu lebih, ya nek rumputnya hijau, rumput tetangga lebih hijau. Melihat istri tetangga lebih menarik. Padahal sebetulnya sudah dianugerahi oleh Allah istri yang cantik, tapi melihat istri tetangganya ternyata lebih cantik. Padahal sebetulnya lebih cantik istrinya. Ini manusia yang sepi dari iman, sehingga dosa dianggap biasa. Dosa dianggap biasa. Sudah punya pintu halal, masih ngeladeni pintu haram. Akhirnya kebacut, kedaden. Pintu haramnya dimasuki sisan. Na'udzubillah. Jangan-jangan hatinya sudah tertutup, dipertuhankan oleh hawa nafsu. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Gimana itu ayatnya? Al-Jasiyah ayat 23-24. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya mari, wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23-24. Surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 23 dan 24. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yadhunnun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, ini orang tandanya atau ciri-ciri orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Jadi senantiasa mengikuti apa kata hawa nafsunya. Sampai-sampai WA-an, video callan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Sampai tadi si perempuannya ngomong, "Mas, enggak bisa bangun mas, lemes mas." Kan begitu tadi. Dan suami tadi nanggepi, "Lah ada apa dek, nggak bisa bangun? Apa kamu sakit? Sudah makan belum?" Koyo-koyo ya oh. Koyo romantis banget gitu loh. Nah, nanti lama-lama tolong mas datang ke sini, aku dibantu bangun. Nah, terus datang, pamit sama istrinya, ditanya mau kemana mas? Mau piket. Miketi istrinya orang. Dari bantu bangun kemudian ya sudah berlanjut setan itu
kalau menggoda manusia tidak akan pernah berhenti sebelum tuntas, atau setannya sampai putus asa. Jadi sampai tuntas lu. Kalau WA tidak bisa bangun, lama-lama datang ke sini Mas, dibantu bangun, terus diajak makan. Mungkin lagi rendah tensinya, belikan sate. Kemudian setelah itu mampir ke hotel atau kemana, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian delalai si perempuannya dari hubungan itu, kemudian ada janin di dalamnya, terus piye iki. Setan bisi wis gugur kayak wae. Pokoknya nganti pol tenan gitu loh. Ketahuan orang lain, akhirnya bagaimana wes timbangnya kowe isin gantung wae. Akhirnya gantung, sudah. Sampai pol ini orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Diingatkan oleh istrinya solehah alhamdulillah. Ngerti suaminya jalannya salah. Diingatkan oleh istrinya terus menerus. Jangan sampai suaminya sampai ke neraka. Tapi malah suaminya marah-marah. Ada tak yang begitu, diingatkan istri malah marah suami. Kowe wong wedoki ngertine apa? Wis ora usah kokean ngomong. Iki urusane sing lanang. Kowe wong wedok meneng wae wis kono nyapu ngepel umbah-umbah. Suaminya tadi marah karena ketahuan selingkuh oleh istrinya. Untuk menutupi perbuatannya maka mengedepankan marah. Biar istrinya takut tidak tanya lagi. Nek nekat tanya, main tangan akhirnya. Hei para suami, nek istri jenengan jak padu yo kalah no istrinya. Kalah istrinya, tetap kuat jenengan. Tenaganya, fisiknya kuat panjenengan. Kalau memang betul suami ini ibu ya tidak mau dinasehati, bahkan hubungannya sampai sudah sangat dalam, tidak mau dinasehati, kata Allah itu bukan laki-laki yang thayyib. Sedangkan Allah ngendika at-thayyibat lit-thayyibin, al-khabisat lil khabisin, al-khabisat lil khabisin, perempuan keji hanya untuk laki-laki keji. Wat-thayyibat lit-thayyibin, perempuan yang baik-baik hanya untuk laki-laki yang baik-baik. Maka kalau masih nekat, apalagi hubungannya sampai dalam sekali, yakinlah itu bukan laki-laki yang thayyib. Apalagi hanya menganggap sepele tadi, Allah mung kaya ngono. Mendekati zina, kata Allah saja ngendika, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati zina itu perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Kata Allah saja keji dan jalan yang amat buruk. Masa kata sang suami ora apa-apa mung kaya ngono. Ya, kalau nanti melihat lagi nasihati. Kalau tetap ngeyel ya itu bukan laki-laki yang thayyib. Ya, ada lagi?